Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maulana dengan NIM 220901501070. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian serta fungsi manajemen, yang dimana materi tersebut dibawakan oleh kelompok saya, yakni kelompok 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, yang pertama adalah asal-usul manajemen. Asal-usul manajemen berasal dari 3 bahasa. Yang pertama adalah Prancis kuno, kedua Italia, dan yang ketiga adalah Inggris. Kata manajemen sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen berasal dari bahasa Italia atau manager, yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, berasal dari bahasa Latin manus, yang berarti tangan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang mempunyai sinonim dari kata to hand, yang artinya menjurus, ke to control, yang artinya memeriksa, dan to guide, yang artinya memimpin. Itu menurut Mukhtar Effendi tahun 1986. Ditinjau dari segi istilah, mengandung beberapa pengertian. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu menurut Hasibuan tahun 2009. Pengertian manajemen secara umum, manajemen adalah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Adapun fungsi-fungsi manajemen, yang pertama ialah planning. Planning atau perencanaan adalah fungsi-fungsi manajemen berupa rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Biasanya, fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang, ataupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating. Fungsi yang ketiga ini adalah actuating atau fungsi pengarahan, yang dimana upaya dalam menciptakan suasana kerja yang dinamis dan sehat. Dengan fungsi ini, manajer dapat membimbing serta memberikan motivasi kepada para pekerja agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Ialah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar serta melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan, seperti contohnya yakni mengevaluasi keberhasilan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditentukan atau melakukan klarifikasi serta koreksi dalam penyimpangan yang ditemukan serta memberikan alternatif berupa solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan. Adapun juga bentuk pengawasan yang baik ialah pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan sifat atau karakter dari perusahaan tersebut. Sebuah pengawasan yang baik dilakukan dengan tidak menelan biaya banyak dan bisa menjamin adanya kegiatan perbaikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan pengawasan perusahaan, sebaiknya kita menyiapkan tata kelola terlebih dahulu. Yang selanjutnya, adapun unsur-unsur manajemen. Yang pertama, ada man atau manusia, yang dimana unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua adalah money atau uang. Money atau uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang harus dikelola dengan bijak dan efisien. Yang ketiga ada materials atau bahan, adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Adapun juga yang keempat yaitu machines atau mesin, yang dimana mesin adalah unsur-unsur manajemen yang berupa barang pendukung faktor produksi, baik berupa peralatan, logistik,
maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Dan adapun unsur yang terakhir adalah methods atau metode, yang dimana metode ini adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi tersebut yaitu, secara umum, manajemen belum memiliki arti yang paten untuk diterima secara universal. Tetapi, menurut saya, manajemen adalah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dan ada pun juga fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan yang terakhir adalah controlling.